kadang kita tuh udah skincare tuh atau lah make up ya. Akhirnya jadi wudunya tuh takut bener-bener dijaga, takut mau kentut karena kalau batal harus wudu lagi. Kentut nih kan, batal kan. Kentut nggak boleh. Enggak, kalau kentut tuh harus wudu lagi kalau itu sholat. Kentut nggak boleh. Nggak boleh, batal. Wah, aku juga baru tahu itu sumpah. Yang dokter tahu kalau batal wudu apa aja emang? Dipegang Itu orang, ya, dipegang dipegang cowok, cowok, ya. atau dipegang lawan jenis. Enggak, Lawan dipegang lawan jenis. jenis. Dipegang lawan jenis Itu kan. pun sebagian fikih, enggak semua. Tidak semua, ada yang membolehkan. Ada yang boleh. Iya. Ada. Aku juga baru tahu itu sumpah. Gimana dong? Apa udah mulai? Oke. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sekarang kalian berdua mau ngapain lagi nih? Kan kemarin dari mana mau keluar yuk ngaji kan? Iya. Mau jadi dokter atau Iya, mau jadi dokter katanya Ustadz. Terus latihannya sama aku kan pengen ke Korea mau oplas nih biar ganteng. Tadinya aku nggak begini loh. Lebih hancur ya. Lihat jadinya. Ini hasil karya dia nih. Oh. Dia tiba-tiba jadi dokter terus dipakai macam-macam kemarin. Iya. Disuruh apa kemarin pakai apa tuh? Iya kan kamu itu Pakai datang. tanah liat lah. Kenapa? Kamu itu datang mau oplas. Iya. Waktu itu saya tuh lagi ngebengkel. Jadi dokter profesinya- Ada ini dokter atau dukun? Ya saya tuh dukun bisa, bongkar mesin juga bisa. Pak, Bapak butuh apa saya kerjain Pak. Gitu. Nah dia katanya Mas saya mau oplas. Oh sudah sama saya aja. Bisa operasi plastik. Uang saya dulu SD sering operasi semut gitu ya. Lu pakai asoy kresek ya. Plastik ember banyak di rumah. Gak kayak gini-gini. Iya. Tahu gak ya? Putih, hijau. Iya. Antum sadar gak sih antum minoritas di sini? Iya saya. Ini tahu. Palembang loh ini. Oh iya. Ini Palembang. Cina. Anda juga minoritas di Palembang. Saya bisa dong. Iya. Jadi saya ternyata hasil operasi plastik saya tuh bagi saya sukses. Tapi ternyata dia tidak puas. Nggak puas lah. Dengan seperti Makanya ini. kita mau nanya sama dokter Richard. Nah, dokter kecantikan. Tapi sebenarnya dokter Ica tuh apa sih sebenarnya? Dokter spesialis apa maksudnya? Soalnya dia ngakunya saya pengusaha, katanya gitu. Oh gitu. Jadi Dia sebenarnya ini pengusaha podcaster. atau apa sebenarnya? Bengkel Coba, juga jangan-jangan. coba, iya. Semua Semua. sih. Tapi Oh. aku lebih senang, lebih nyaman ya. Lebih nyaman sebenarnya kalau tanyain aku tuh paling hidup tuh di meja meeting. Sebenarnya Sebentar. kayak Bukan meja kingmaker. bedah ya? Bukan. Ah. Aku tuh jadi dokter bukan aku sombong ya. Wis, Tapi iya. Biasa kalau- kalau dari sombong ya sekali. Tapi kalau aku jadi dokter, pasienku pasti puas banget. Kok Mereka pasti happy banget, mereka seneng banget ya. Karena kayak tercerahkan, puas, kayak happy banget. Dan Iya. kalau aku jadi dokter, aku tuh jualan banyak banget, sumpah. Pasienku nggak putus-putus, omsetku tinggi. Ya. Tapi dok sebentar dok, dokter pernah praktek langsung? Pernah. Sering lah. Enggak, aku kira gini. Dulu. Kalau aku jadi yang jadi dokter, itu pasienku pasti senang. Kenapa? Kalau aku jadi dokter, pasienku yang aku bayar. Gak apa-apa. Gimana? Itu dibayar. Terus kalau misalnya aku ngerjain pasien juga, aku tuh cukup salah satu trainer juga yang Ya. paling jago kalau Oke. ngerjain. Tapi kayak ditanyain soul aku itu ada di bisnis. Oh, bukan di meja bedah tapi di meja meeting. Jangan-jangan yang sebelah situ juga sama, Dok. Aku di Iya. meja apa? Meja biliar ada. Meja biliar. Pasti begini. Meja karambol. Meja karambol, bedak semua isinya. Ini kalau meja meeting harusnya jadi DPR. Waduh. Itu bener gak sih? Kayaknya itu salah satu profesi yang aku nggak cocok. Kenapa? Kenapa? Karena kan aku orangnya keras, kritis, dan terlalu jujur ya. Lo bukankah kita butuh pemimpin yang kritis dan jujur? Kebuang, Mbak. Ini belum lagi masalah kita Bener nih. lagi. Iya, kalau Anda terlalu jujur dalam politik, Anda pasti kebuang, Mbak. Iya. Makanya Dokter Richard mendefinisikan dirinya sebagai pengusaha sebenarnya. Karena Ya, nyamannya itu. Nyamannya itu. Kenapa pengusaha bisa menggerakkan penguasa ya? Udah payah-payah. Anda saya operasi sekali lagi loh. Jangan dong. Plus sunat gratis. Tapi aku pengen nanya sebagai dokter nih kan, yang viral di kalangan anak ngaji nih. Iya. Menurutku ini statement yang keliru, tapi aku belum bisa jelasin karena juga bukan dokter kan. Iya. Sering bilang gini, alah ngapain sih skincare? Yang penting air wudhu. Itu yang ngomong siapa? Semua temanku gitu ngomongnya. Oh, gimana dok? Aku salah ngomong viral. Itu dokter yang ngomong. Enggak, sebenarnya kayak gini. Aku Dia lihat ngomong yang ya. sering wudhu. Kenapa aku? Jangan usah. Jangan usah.
sering wudu. Mohon maaf ya, Iya. air wudhu itu adalah air putih ya. Iya, Nggak benar. mungkin ada manfaat untuk skincare. Iya. Nggak mungkin ada manfaat untuk Benar, mencerahkan. benar. Nggak mungkin bisa ngilangin flek. Nggak mungkin bisa nyembuhin jerawat. Mohon maaf itu Bisanya agak dipakai sedikit sholat. halu. Iya. Tapi ada ini, tapi ada benernya, ada Gimana, benernya. Kalau gimana? kita sainin ada Ada benernya. benernya. Karena kalau Gimana? misalnya kita rajin berdoa, rajin beribadah, kita rajin wudhu, iman kita kan jadi lebih baik ya. Iya. Dan kita tuh jadi lebih tenang. Kalau lebih tenang, hormon kita jadi lebih bagus. Kalau hormon kita lebih bagus, wajah kita jadi lebih cerah. Pantesan dia tidak cerah. Saya jarang sholat saya. Jadi kalau kita wudhu, hormon kita bagus, enzim kita bagus, jadi kita jadi lebih cerah dari dalam. Oh gitu. Tapi bukan artinya air wudhunya yang buat kita itu Skincare. jadi skincare, Skincare. enggak. Oh. Gitu. Kalau gitu tadi orang-orang berwudu pakai Athena bisa ya? Beda dong. Waduh, boros banget. Serum. Iya. Boros Iya, banget ya. secara agama nggak sah. Iya, Ya, tapi Enggak. secara agama nggak sah ya. Iya. Habis wudhu, habis sholat, Iya. pakai skincare-nya Athena. Luar biasa. Kayak gitu. Berarti memang bener lebih nyaman di meja meeting. Iya, tapi fun fact nih aku pengen nanya juga ada kaitannya agama dan skincare nih. Aduh. Kenapa? Karena gini, dulu kan karena tatanya cowok tuh nggak penting skincare. Nah, dulu gue pernah nyoba-nyoba skincare ala Korea yang 10 step segala macam ngasih ke lah. aku. Nyoba-nyoba, Terus dia bilang, nyoba-nyoba. Ustadz mana duluan ini di atas kita? Mana lah aku tahu. Iya. Aku bacanya aja nggak jelas. Tapi Tat, Oke, jawab jujur. Anda pakai skincare nggak? Enggak. nggak minimal facial wash lah, masa enggak? Enggak. Enggak juga ya. Baiklah. Sabun mandi Anda pakai untuk wajah ya? Kok tahu? Sabun batang loh, Itu Dok. gimana dok? Bener Dok. dong, berhenti Tolong podcast. nasihatin. Wah, jangan berhenti. Enggak, dia bisa tahu rahasia aku soalnya. Itu hampir enggak, itu rasanya cowok laki-laki rata-rata di Indonesia kayak gitu soalnya. Hampir gitu, semua Dok. cowok juga kayak gitu. Kalau sih. dokter Itu mandangnya salah, gimana? Dok. Dulu aku malah berpikir tuh sabun, sampo dan sabun wajah itu nggak ada bedanya. sampai akhirnya aku melihat sabun kemaluan. Waduh. Oh, Kan untuk ada sabun perempuan. pencuci Iya, perempuan iya, kan? iya, tahu, Iya. tahu, tahu. Kalau Anda menganggap sama, Anda mencuci muka. Bener sih. Ini aku tahu karena dia sama-sama orang Palembang. Aku tahu sabun dia apa. Pasti Kompas yang dipotong itu ya. Warna hijau itu ya. Sabunnya itu sabun yang sudah jadi pelangi. Iya, yang Sabun mana? batang udah mau habis ditumpuk sabun lagi ditumpuk lagi, udah mau habis. Agak miskin Eh, ya. bener. zaman dulu tuh ya, zaman masih kecil dulu kan orang belum punya awareness tentang berbagai macam skincare, Iya, sabun wajah. bener. Dulu tuh sabun tuh cuma 2 jenis. Iya. Sabun Cuci, batang sama sabun colek. Iya. Sabun batang Dulu buat nggak ada yang cair ya. Iya nggak ada. Nggak ada. Sabun batang buat manusia, sabun colek buat benda. Mau piring, cuci mobil aja pakai sabun colek. Iya lagi Bi. Kok mobil mengelompokkan begitu? Lo. Dokter nih. Balik lagi ke Sekarang dok. lebih banyak variannya. Iya, iya. Ada sabun pencuci daerah intim, Iya, ada. betul. Benar ya, tahu. Sabunnya itu benar-benar spesifik. Rambut ada, rambut Iya. aja ada Berarti kering, mengandung ada. bakteri dok ya? Hah? Kan kalau misalnya daerah intim kan harus mengandung bakteri. Enggak, ada pH-nya. Oh, pH-nya khusus. Jadi Iya, kayak nggak disesuaikan tahu. dengan kebutuhan. Dokter aja nggak usah jadi dokter juga ya. Siapa tahu mengandung bakteri. Enggak ada mengandung. Artinya kan kita makin berkembang, kita Iya. makin pinter. Iya, iya, Jadi iya, kayak ada spesifiknya. Ini nih untuk muka seperti antum nih. Coba gimana nih dok? Coba dok. Saya perlu skincare yang lebih mahal untuk antum. Berat banget kayak kasusnya ya. Saya punya dempul mau. Dempul mobil. Berat banget kayak kasusnya ya. Iya. Iya. Oke, berarti pertanyaan tuh tadi Bas, 10 skincare. Terus Enggak, gimana? jadi aku mikirnya gini. Dulu tuh pernah akhirnya aku tuh berhenti skincare karena dulu ribet katanya kan harus selalu pakai apa namanya sunscreen. Itu paling penting tuh. Nah, wudu Belum tentu benar. kata Ustadz, wudu itu paling bagus di rumah baru ke masjid, jangan pas di masjid wudunya. Iya. Pahalanya beda. Oh, oke. Nah, masalahnya Habisin air masjid soalnya. iya jadi oke lah. Wudu dulu, Iya. keringin, sunscreen. Iya. Boleh? Boleh. Boleh kan? Yang penting udah Oh, wudu. boleh. Boleh, Boleh. boleh. Oh. Nggak Kan apa-apa. sunscreen nggak najis kan? Aku baru tahu loh. Boleh. Boleh. Oh, habis wudhu boleh pakai skincare habis itu sholat? Boleh. Boleh. Karena kalau skincare dulu baru wudu luntur. Batal. Oh, jadi Bukan kalau- batal luntur. Kalau luntur. misalnya kita habis wudhu, kita pakai skincare terus sholat boleh? Boleh. Kalau Asal misalnya skincare-nya kita- halal langsung. Asal Boleh. skincare-nya halal. Skincare Asal halal. Athena ya? Skincare halal. Kalau pakai kita wudhu,
Terus kita make up boleh nggak? Boleh. Boleh. Oh seriously? Iya. Boleh. Oh. Dokter mau nggak skincarenya biar lebih halal lagi? Gimana? Ditambahi tak marbuto. Jadi Aduh. Athena. Athena. Antuna. Antuna. Pelafalannya harus seperti itu. Iya nggak apa-apa dok. Jadi kalau ada orang wudhu setelah itu dia mau ngapain aja wudhunya nggak batal. Iya. Nggak ada masalah. Masalah. Oh, oke. Aku baru tahu Iya, kalau iya, itu. iya, Aku baru iya. tahu. Aku Ya kira makanya ibu-ibu tuh kadang-kadang gitu tuh. Dia wudhu dulu, riasan dulu, terus baru pergi ke Kondangan. bagusnya kayak gimana? Bagus ya kalau misalnya kita habis wudhu, kita make up kayak gitu. Ini Iya. kan supaya kita kan maaf Terlihat, iya. ketemu Iya. dengan Tuhan kayak Iya. gitu Iya. punya. Jadi lebih rapi, lebih cantik kayak Betul, gitu. betul. Lebih bagus itu atau lebih bagus polos aja? Kalau aku sih yang penting kalau aku ya menggunakan baju yang paling rapi yang aku punya. Kadang-kadang kau sih dikritik sih. Yang penting bersih. Karena yang paling bagus ya itu ada. Yang dia punya. Itu doang yang paling bagus. yang, Bagus kedua, dan kok. yang kedua minyak wangi. Oh, oke. setelah itu. Dan minyak wangiku sudah menyatu dengan minyak kayu putih sebenarnya. Doyan Udah banget tua, ya. 4 bulan ke atas. Bau penyakit itu mah. ya Allah. Betul. Tapi tadi boleh sebenarnya sih dok. Jadi cuman masalahnya tuh adalah kadang kita tuh udah skincare tuh atau lah make up ya. Akhirnya jadi wudhunya tuh takut bener-bener dijaga, takut mau kentut karena kalau batal Iya. Harus kalau wudhu misalkan lagi. kentut nih kan batal kan. Kentut nggak boleh. Enggak kalau boleh, kentut tuh harus wudhu batal. lagi kalau itu salah. Batal. Kentut nggak boleh. Nggak boleh, batal. Wah, aku juga baru tahu itu sumpah. Yang dokter tahu kalau batal wudhu apa aja emang? Dipegang Itu ya, orang, ya, dipegang dipegang cowok, cowok, ya. atau dipegang lawan jenis. Enggak, Lawan dipegang lawan jenis. jenis. Dipegang lawan jenis Itu ya. pun sebagian fikih, enggak semua. Tidak semua, ada yang membolehkan. Oh Ada yang iya? Iya. Ada. Aku juga baru tahu itu sumpah. Gimana dong? Apa udah mulai? Kejadian orang naik haji kan rame kan dok, gitu Iya. kan. Itu kesenggol-senggol lawan jenis. Iya. Itu ada yang Nggak kamu batal. nggak batal Iya. karena nggak sengaja. Itu kan Kecuali kode. memang mijen-mijen nah, gitu ya baru Ada yang tuh. bilang Ya. bahwa menyentuh yang batal tuh menyentuh dengan nafsu syahwat. Ada. Ada yang bilang lebih parah lagi, yang dinamakan menyentuh tuh artinya adalah berhubungan badan. Itu ada juga. Gitu. Jadi ada yang beda-beda ya. Tapi menarik loh kata dokter. Karena gini, bener dok, aku akui sebagai orang muslim ya, bahwasanya orang-orang muslim itu kadang-kadang dia skip soalan indah. Indah. Dia Indah. skip soalan bagus. Yang penting nih bener. Yang penting nih baik. Oh, Tapi oke. dia skip indah. Padahal ada hadis sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Nah itulah kemudian aku kasih tahu dia. Berarti nggak apa-apa skincare. Asal jangan suruh aku aja. Tapi sebenarnya pakai skincare tuh, aku pengen tanya dengan ko Iya. Felix juga, di Iya, ko boleh. Ustadz juga. Tapi pakai skincare itu sebenarnya adalah bagian dari mencintai diri kita loh. Setuju. Itu aku belain loh dok. Itu aku ngomongin dia juga gitu. Mohon maaf dia di patriarki ya dok ya. Aduh. Golongan laki-laki Dia pada bilang, umumnya. aku toxic masculinity Iya. katanya. Jadi mereka tuh nganggap nggak bisa bedain mana make up, mana skincare. Iya, iya, benar. Jadi dulu pernah aku berdebat sama Ustadz Wimar tuh, berdebat apakah lip balm itu skincare atau make Make up. Dia bilang nggak bisa, masa skincare digini-giniin udah kayak make up. Enggak, itu bukan make up. Itu adalah skincare untuk jadi berdebat gitu. Tolong dok, yang bedain make up sama skincare itu apa dok? Kalau makeup itu kan dekoratif. Dekoratif itu yang langsung terlihat. Contohnya kayak gini, kalau misalnya pakai lipstick nih, Iya. ya itu kan langsung terlihat. Nggak mungkin kan aku kalau Felix pakai lipstick kan terus Bulan bilang depan baru 3 terlihat." bulan lagi baru Itu bukan lip Nggak balm. bisa. Dipukulin orang. Iya. Tapi kalau kita ngomong skincare, perawatan, Iya. itu nanti kelihatannya. Perawatan pun dibagi dua lagi tuh. Ada yang namanya kayak facial peeling atau laser. Itu terlihatnya 1 bulan kemudian. Facial peeling, laser. Oke. Laser. Kayak misalnya kayak gini deh. Misalnya kok ke Felix ya, aku pengen ngeratain nih, misalnya kayak gitu Wah, punya. Bisa dok. Biar agak sulit kalau masih pejabat Lampung ya. Aduh, beda dong. Bisa apa yang nggak bisa? Apa yang bisa? Pokoknya datang ke tempatku semua bisa. Waduh. Kan tadi dokter kalau punya pasien pasti puas tuh. Ya, tapi kalau misalnya facial peeling ada perubahannya itu 2 minggu atau 1 bulan. Nah, tapi kalau misalnya kayak filler itu langsung langsung ya. kelihatan. Ngisi pori-pori gitu. Contohnya ya? kayak gini ya, kan ke masalah Kofelik misalnya Iya. kan ada cekungan Jerawat, skar ya, iya. bopeng ya misalnya kayak gitu. Betul. Kan cekungnya kayak gini nih. Iya. Nah, kalau kita taruh filler di bawahnya, dia kan naik gitu. Nit, nanti Oh. agak sedikit lurus sedikit atau nggak rata tapi minimal nggak terlalu dalam. Iya, iya, gitu. iya, iya. Nah, itu langsung kelihatan. Itu masuknya skincare tapi hitungannya atau Enggak, beda? itu Lain masuknya lagi? dekoratif sudah sebenarnya. Oh, tetap make up ya. Nah, dekoratif, berarti dekoratif. Aku pengen tanya ini, boleh nggak dalam Islam? Baiklah. baik. Ya. Kemarin aku juga mendalami ada beberapa dokter ngobrol-ngobrol sama aku, dokter-dokter apa namanya skraniofacial ya atau apalah. Pokoknya ngobrol-ngobrol. Syaraf ya? Bukan bedah
bedah plastik tapi yang khusus untuk yang luka-luka Oh, kayak accident atau sumbing dan segala macam. Nah, lalu kemudian dokter-dokter ini nanya pada para ulama. Nah, akhirnya kita kasih tahu kalau itu bersifat misalnya contoh kayak sumbing misalnya, itu kan sebenarnya kan wajahnya sempurna. Memang betul itu datang daripada Allah, tapi Allah kan menciptakan wajah sempurna dan itu adalah ujian buat dia. Nah, maka itu adalah boleh untuk dibenerin. Ada orang misalnya kehilangan telinga ketika kecelakaan, nah itu dibuatin lagi misalnya telinga yang baru. Nah, termasuk misalnya wajahku sebenarnya tuh wajahku ganteng dong sebenarnya. Cuma gara-gara banyak dosa. Kata Ummu Alila kan. Iya, benar. Nah, Kata istri. Sama selingkuhan. Untungnya aku belum punya. Jadi ketika Ketahuan atau belum punya itu beda. Jadi kenalin dok. Jadi ketika jerawatan dan segala macam, nah itu boleh untuk dirawat. Maka aku juga pernah sih dulu ketika dirawat, aku pernah itu peeling tuh yang bukannya kayak dikasih digosok-gosok itu ya dok ya? Enggak. Spesial Pakai oles. Peeling yang digosok-gosok itu gosok daki itu beda. Itu gosok daki Pak Ustaz itu beda. Baru tahu aku. Tapi itu nggak adil sih menurut aku, itu nggak adil sih. Kalau menurutku normal ya. Kemarin juga sempat ada pembicaraan juga dengan Dokter Tompi juga. Tapi menurutku memang benar sih, itu nggak adil sih kita ngomong. Kalau kita ngomong bibir sumbing boleh diperbaikin nih. Emang pikir hidung pesek nggak sedih? Mereka juga sedih, mereka juga kena bully kayak gitu punya. Kalau ngomong seperti itu, gigi tonggos. Kenapa gigi tonggos boleh? Betul. Nah itu juga makanya akhirnya pada pemisahnya itu adalah begini. Pemisah adalah pada bentuk kontennya orang. Jadi sebenarnya yang tadi seperti dokter bilang, ketika ada orang misalnya ngelihat skincare misalnya, yang penting itu adalah sebagai perawatan terhadap diri, love yourself. Kita pernah bahas tentang love yourself ya, bahwasanya ketika seseorang tuh tidak bisa mencintai dirinya, biasanya dia tidak bisa menghargai orang lain. Nah, berarti bentuk daripada love yourself adalah ketika dia menghargai dan tidak menjadikan contoh hidung mancung itu sebagai sebuah indikasi yang bagus. Nah, jadi artinya apapun yang kemudian dikasih oleh Allah kepada dia, itulah yang bagus. Kecuali adalah bagian-bagian yang memang secara umum itu dikasih sebagai kayak tadi sumbing, itu nggak seharusnya misalnya. Atau gigi tonggos misalnya, itu menyulitkan makan atau merawat nggak diri juga, sendiri. Makannya aman contohnya kayak gitu. Kalau makannya aman berarti harusnya dia menerima. Kalau misalnya tidak ada Tapi kena bully. Sampai depresi, sampai mau bunuh diri. Nah, itu yang aku bilang berarti yang harus diubah adalah cara pandangnya. Karena kalau seandainya nih, misalnya ada orang pesek, dia dibully, lalu kemudian dia mancungin hidungnya supaya dia nggak dibully, nanti besok ada banyak lagi dia insecure. Nah, jadi ada beberapa hal yang kita harus adaptif kepada sesuatu itu, ada beberapa yang mereka yang harus adaptif kepada kita. Nah, nilai itu yang ada di dalam Islam tuh. Masuk akal ya dok ya? Oke. Tapi kalau tadi dia bilang tadi, kok Felix tadi bilang itu adalah bentuk mencintai. Kenapa kok Felix nggak mencintai diri sendiri? Kenapa nggak pakai skincare? Marahin dok. Sebenarnya aku belum ada yang ngasih tahu aja sih. Dia ngasih taunya udah. Kalau gitu aku kirim skincare gue, awas kalau nggak dipakai. Endorse. Posting di Instagram. Gimana caranya? Posting. Kita kalian terus glowing. Tiba-tiba muka aku jadi kayak Dokter Richard ya gitu. Orang nggak kenal. Soalnya itu aku baru mau nanya. Kan ada itu Dokter Richard bukan sih yang posting wajahnya zaman dulu? Iya. Itu cupu banget. Serius deh. Antum jangan bulat dong, boleh baru. Aku lihat gini loh, maksud aku lihat ini kayak bapak-bapak banget gitu maksudnya. Aku ngelihat Dokter Richard pas lagi gemuk gitu kan ya, terus kemudian pas lagi yang foto-foto yang beredar itulah pokoknya. Tapi itu udah jadi dokter ya? Memang aku kan dulu jelek karena aku orang susah. Pak, saya gitu ngomongnya. orang miskin, Pak. Orang miskin bisa hidup aja syukur, Pak. Iya, bener sih. Gimana mikirin penampilan, Pak? Kita miskin, Pak. Kita Berarti miskin. aku tuh jangan-jangan jeleknya gara-gara miskin juga ya. Kan kita Mohon maaf, Pak Ustaz. Nggak ada yang kata-kata jelek. Oke. Tadi barusan dokter bilang jelek. Di kamus se-Indonesia itu huruf jelek sudah dibuang. baru tahu. Yang ada tuh belum dana untuk perawatan. Panjang sekali ya. Panjang. Itu dia. Nggak, itu jatah memang. Aku sepakat sih. Tapi kebanyakan soal cewek. Yang ada tuh cewek yang nggak mau merawat dirinya. Cowok juga sama. Benar. Ini kena lagi ya. Cowok juga sama. Dia juga nggak mau rawat mukanya loh dok. Tapi aku pengen tanya sekarang ya. Penting nggak penampilan zaman sekarang? Penting. Banget. Sangat penting. Harus diakui kan? Akui. Enggak, tapi sebenarnya enggak cuma zaman sekarang. Zaman dulu kan Rasul juga ngajar penampilan itu penting banget. Benar. Tapi makin lama makin penting. Hanya saja berbeda jenis, kayak di sebuah kaum standarnya jadi beda gitu. Iya. Contoh Iya gini kan? dok, misalnya di masa Rasul itu yang paling berpengaruh itu adalah minyak wangi. Iya. Maka Rasul tuh pernah menyarankan kepada Ali mantunya untuk menghabiskan 2/3 harta untuk beli minyak wangi dok. Oh, supaya harum. Supaya harum. Nah, karena standar laki-laki parlente pada saat itu adalah harum. Harum. Oke. Wanginya juga Rasul jauh banget ternyata jaraknya. Kayu putih. Banyak tapi contohnya sih kayak Iya, misalnya kita yang paling gampang aja ya, kayak ditilang kayak gitu ya. Iya, Coba iya. ditilang. Anda misalnya jadi polisi ya kayak gitu. Tilang kayak gitu ya. Boleh Buka, lihat KTP-nya Pak? cowok jelek ceweknya. So, mohon maaf ya. Bukan jelek.
Belum Ini pas buka pintu mobilnya, cantik banget sumpah. Kalau yang jelek 300.000. Iya. Kalau yang cantik dia yang bayar malah ya. Parah. Enggak, itu polisi di Swedia. Itu orang di Polisi belakang iya. memang minta nomor WA-nya deh. Boleh saya bantu, Dek? Boleh saya nafkahi deh. Beauty privilege itu memang ada. Ada. Terus kalau misalnya lamaran kerja, misalnya lu jadi pimpinan nih. Oh iya. Menerima nomor 1 apa? Berpenampilan menarik. Bener sih. Begitu datang, lulusan apa? Cakep banget sumpah. Iya deh, tanyanya itu yang ini kayak IG-nya apa, TikTok-nya apa. Oh iya nanti mulai kerja kayak kapan? Udah nggak ditanya apa-apa lagi ya. Itu fakta. Benar. Aku juga di dalam Islam tadi yang kita jelasin bahwasanya salah satu kualifikasi imam itu adalah penampilan. Jadi jenggotnya rapi. Itu aku nggak rapi jenggotnya. Ada yang komentar itu udah dikit bukan dipotong aja kali. Maksa banget sih Cina satu itu. Ada yang gitu komen gitu. Maksa. Ada yang komen gitu. Jadi Udah nggak ada dia maksa. tapi betul sih. Artinya contoh ya dok ya. Kapan lagi bisa ngetawain Ustaz? Di sini boleh. Kadang-kadang kalau kita pakai kayak gini dok ya, kita pergi ke tempat yang lain itu kita nggak disangka ustadz. Nah itu. Tapi kalau kita misalnya pakai peci, pakai jubah, itu walaupun kita bukan ustadz langsung dicium tangannya. Itu membuktikan memang penampilan itu ada privilege ya. Ada privilege betul. Iya. Betul. Makanya kapan Anda berubah? Ini kayaknya jadi salah satu cara untuk memperbaiki penampilan. Iya. Berarti penampilan itu penting sebenarnya ya. Cuman tadi kira-kira menurut dokter selevel apa sih orang harus seribet 10 step skincare kah? Atau apa kalau gimana batasan apa ya kayak dimaafin lah kalau dokter segini sebenarnya udah boleh lah, udah cukup. Sebenarnya minimal untuk aku apa dok misalnya Ya dok? gitu. yang minimal, yang mau kepake itu yang paling penting. Kalau untuk cowok itu biasanya aku paling yang bisa lo pakai. Rekomendasi. Dibandingkan aku kasih satu paket full, ujung-ujungnya kagak dipakai atau dipakai cuma 1-2 kali. Yang kepake aja, yang kepake contohnya aku kasih facial wash. Facial wash itu ya Penting dok. penting banget gila kalau facial wash. Gue katanya kayak gini ya, emang sabun mandi gak penting? Sabun mandi penting. Penting. Kalau kagak penting gak usah pakai sabun mandi deh. Iya benar. sih. Terus kenapa muka kita nggak disabunin? Oh Ya pakai sabun mandi tadi. Sabun colek dia. Habis cuci mobil langsung gini nih. Oke berarti Terakhir step bukan pertama krim ekonomi. facial wash. Facial wash dulu. Facial Itu wash. paling seminimalnya. Terus kalau pengen tambah mungkin serum atau misalnya tambah krim malam. Serum kayak itu gitu apa ya. sih dok? Serum Itu kalau itu vaksin Anda kena COVID. Ya, serum. Anda kena ini COVID. Anes Pertanyaan Reaction, bodoh reaction, ya. ya. Ada serum-serum. Anda boleh hebat di agama. Soal kayak gini. Iya. Anda tidak ada apa-apa ya. Menyenangkan sekali pemandangan ini. Jadi serum itu skincare yang paling rich ya, paling rich ingredientnya. Biasanya kalau di skincare itu kan gini ya, kalau kita buat skincare itu kayak masakan ya. Kita mau tambahin sesuatu hal yang premium, nambahin kayak gitu. Nah, dari serum itu sesuatu hal yang paling banyak zat aktifnya. Paling mahal ya. Banding micinnya. Iya, ya bukan micin sih. Yang paling bagus active ingredientnya. Jadi kalau kita pakai itu yang kita perubahan gitu. Seminimalnya itu dulu deh. Paling nggak facial wash dulu deh. Oke, facial wash, serum. Ya. Sunscreen enggak, Dok? Susah ngomong dengan dia. Lu ke sabun aja bisa dia kagak pakai. Lu ngomong sunscreen. Udahlah. Udah realistis. Jadi entar mulus tapi gelap gitu. Itu dulu yang dipakai. Kalau Iya, itu iya, dulu sudah bisa komitmen pakai, sadar kayak gitu, baru bisa sunscreen. Sunscreen itu ya sebenarnya kalau aku ngajarinnya sebenarnya kalau di semua dokter ngajarin harus pakai terus. Tapi kan minimal kalau ke pantai atau ke open space kayak gitu kita pakai itu dulu. Ya bertahap lah. Ketika lagi aksi. Ya, aksi apa? Gue Nggak ada ngebayangin aksi. satu kali ke di Pancermin netesin serum. Biar ada di tetes ada yang gini gitu lah. Lucu banget sumpah. Indonesia itu orang yang menurutku penduduknya itu keracunan agama. Bener. Keracunan agama banget. Dan itu menurutku tidak baik. Dan itu yang pengen sedikit demi sedikit kuubah. Bukan kuubah sih ya. Pengen kusadarkan. Mungkin secara nggak langsung. Soalnya nggak mungkin. Banyak sih orang yang sudah ngomong. Tapi kan mereka nggak sadar. Artinya apa? Banyak orang yang ngerasa itu kayak keracunan agama. Tapi kelakuannya, perilakunya itu jauh banget dari